Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Sugeng Prayatno MM, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi investasi di pasar modal. Langsung saja pada materi yang pertama. Manajemen strategi investasi saham di pasar modal. A. Konsep dasar strategi investasi saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Lembaga pendanaan pembangunan di luar perbankan berperan penting dalam perekonomian, menggunakan pasar modal sebagai alternatif investasi dana masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memungkinkan investor membuat keputusan investasi rasional dan memberikan peluang diversifikasi yang menguntungkan. Namun, investasi juga mengandung risiko, potensi return yang akan diterima biasanya disertai potensi risiko yang besar. Yogianto menekankan bahwa risiko investasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko non-sistematis. B. Saham alat investasi yang paling populer di pasar modal. 1. Tujuan berinvestasi pada saham. Tujuan investasi saham adalah meraih keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli. Menurut Well dalam Sri Zuliarni, pergerakan harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor. Analisis pasar modal menggunakan berbagai metode untuk memperkirakan pergerakan harga saham berdasarkan faktor fundamental dan teknikal. 2. Prediksi dan analisis harga saham menurut Mosa Sri Zuliarni tahun 2012, prediksi dan analisis harga saham adalah topik penting dalam literatur keuangan, dengan banyak penelitian yang membahas faktor penentu pergerakan harga yang masih diperdebatkan dalam prediksi pergerakan harga saham. Terdapat dua teori utama, yaitu efficient market hypothesis dan random walk theory, yang dikembangkan oleh Fama tahun 1965, menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia sehingga analisis untuk memprediksi harga menjadi tidak efektif. Miller berpendapat bahwa teori pasar efisien merupakan salah satu temuan penting dalam sejarah perkembangan teori keuangan. Pasar dikatakan efisien jika seluruh informasi yang tersedia diproses dan dinyatakan seketika sebagai nilai harga baru dari aset-aset yang diperdagangkan. 3. Kelompok dan teori efisien pasar. Pama membagi efisien pasar menjadi tiga kelompok. Pertama, bentuk lemah mencerminkan informasi masa lalu. Kedua, bentuk setengah kuat mencakup semua informasi yang dipublikasikan. Ketiga, bentuk kuat mencakup semua informasi termasuk yang bersifat privat. 4. Pendekatan fundamental dalam efisiensi pasar. Pendekatan fundamental dalam filosofi dasar ekonomi klasik menyatakan harga bergerak menuju keseimbangan, di mana nilai ke perusahaan dan harga saham dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti kondisi industri dan perusahaan, serta nilai intrinsik saham. Analisis investasi membantu mengidentifikasi ketidakefisien pasar. Analisis fundamental menilai informasi keuangan untuk meramaikan laba dan nilai pasar saham. Sementara pendekatan teknikal menggunakan data perdagangan dan harga masa lalu untuk keputusan investasi, fokus pada aspek teknis dan psikologis. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Risiko pasar merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham dan bersifat tidak terkendali.
Variabel makroekonomi seperti selisih suku bunga, inflasi, hasil produksi industri, serta selisih obligasi secara sistematis mempengaruhi return pasar saham. Dalam analisis pasar modal, faktor fundamental makro meliputi inflasi, tingkat bunga, kurs, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan faktor fundamental perusahaan berfokus pada kinerja keuangan yang mempengaruhi harga saham dan laba perusahaan. Pendekatan analisis fundamental dan teknikal memiliki tujuan yang sama, yaitu meramalkan harga saham. Kombinasi keduanya memberi informasi berharga bagi investor dalam pengambilan keputusan membeli atau menjual untuk memaksimalkan return. C. Analisis teknikal dalam investasi saham. 1. Makna analisis teknikal. Analisis teknikal menurut Swat Husna bertujuan memperkirakan harga saham melalui pengamatan perubahan harga masa lalu, harga mencerminkan informasi relevan, dan pola perubahan harga yang berulang menunjukkan aktivitas perdagangan saham. Saham yang aktif diperdagangkan mengurangi biaya pemilikan dan mempengaruhi nilai bid-ask spread. 2. Asumsi-asumsi dalam analisis teknikal. Analisis teknikal dalam investasi saham memiliki beberapa asumsi tersebut. A. Pasar mempertimbangkan semua persoalan. B. Harga bergerak mengikuti arah aliran. C. Sejarah akan berulang. Kelebihan analisis teknikal. Alasan analisis teknikal adalah investasi yang semakin cepat, pendek, dan fleksibel. Selanjutnya, metode grafik chart dalam analisis teknikal. Alat utama dalam analisis teknikal adalah chart yang menggambarkan pola pergerakan harga. Penggunaan chart membantu membuat asumsi bahwa pola saat ini dapat mirip dengan masa lalu, memprediksi arah harga di masa depan. A. Metode dan teori grafik. Ada 3 metode grafik utama dalam analisis. Pertama, chart lajur yang menampilkan harga pada sumbu vertikal dan waktu pada sumbu horizontal. Sering menunjukkan harga tertinggi, terendah, dan penutupan harian. Kedua, chart rata-rata bergerak populer di kalangan analisis teknikal, meramaikan harga dengan menghitung data untuk periode tertentu, membantu menghaluskan fluktuasi harga yang tidak normal. Ketiga, chart titik dapat dan angka memerlukan informasi. Intrahari menampilkan harga tanpa mempertimbangkan waktu perdagangan. Teori Down yang dinamai berdasarkan penciptanya yaitu Charles Dow, mencakup beberapa prinsip dasar dalam analisis pasar. Pertama, teori ini mempertimbangkan seluruh persoalan yang ada di pasar, mencerminkan aktivitas gabungan para investor. Kedua, pasar ini memiliki 3 arah aliran, utama, sekunder, dan kecil, dengan fokus utama pada aliran utama yang berlangsung jangka panjang. Selain itu, aliran yang balis memiliki 3 fase: fase pengumpulan, fase kenaikan harga, dan fase pemulihan laporan keuangan. Sebaliknya, aliran beraris juga terdiri dari 3 fase, dengan fase penyebaran sebagai tahap akhir dari pasar naik. Indeks pasar harus saling mendukung dan volume perdagangan harus jalan dengan arah aliran. Hanya harga penutupan yang diperhitungkan, sementara perubahan arah aliran dianggap ada hanya jika terdapat sinyal jelas yang mempertunjukkan perubahan. D. Strategi pasif portofolio saham. 1. Pengertian strategi investasi saham yaitu pendekatan menyeluruh untuk pelaksanaan perencanaan dan eksekusi aktivitas saham demi keuntungan maksimum melalui portofolio investasi. 2. Konsep strategi investasi saham. Pada umumnya, strategi investasi terdiri atas 2 macam, yaitu strategi aktif dan strategi pasif. Pada tahun 2021, Tandelin menjelaskan 2 strategi yang dapat dilakukan investor dalam pembentukan portofolio. Yang pertama, strategi pasif adalah pendekatan investasi yang dilakukan investor dengan mengikuti pergerakan di indeks pasar tanpa berusaha untuk mengidentifikasi mispricing. Tujuannya mendapatkan return portofolio yang setara dengan indeks pasar sembari meminimalkan resiko dan biaya.
Ada dua tipe strategi pasif. Pertama, strategi beli dan simpan, di mana investor membeli saham dan menyimpannya untuk jangka waktu tertentu agar mengurangi biaya transaksi. Kedua, strategi mengikuti indeks yang melibatkan pembelian reksadana dengan harapan hasilnya sebanding dengan indeks pasar. Next. B. Strategi aktif. Strategi aktif dalam investasi saham melibatkan pemilikan dan jual beli saham untuk mencapai return abnormal. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh return portofolio yang lebih tinggi dibandingkan strategi pasif. Tiga strategi utama yang digunakan adalah: satu, pemilikan saham. Investor menganalisis dan memilih saham terbaik berdasarkan tingkat return dan risiko menggunakan analisis fundamental untuk prospek masa depan. Dua, rotasi sektor meliputi investasi pada saham di sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan ekonomi dan modifikasi bobot saham dan portofolio. Tiga, strategi momentum harga memanfaatkan pergerakan harga pasar yang merefleksikan pertumbuhan perusahaan untuk menentukan waktu yang tepat dalam bertransaksi. Ketidakefisien pasar sering dipengaruhi oleh emosi investor. Tiga, perbandingan strategi-strategi aktif dan strategi pasif portofolio saham. Strategi aktif, tujuan strategi aktif adalah mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. 10 strategi yang bisa digunakan investor dalam menjalankan strategi aktif portofolio saham, yaitu sebagai berikut: pemilihan saham, rotasi sektor, dan strategi momentum harga. Strategi portofolio pasif melibatkan investasi yang tidak aktif, berfokus pada pergerakan indeks pasar tanpa mencari informasi tambahan. Ada dua macam strategi pasif, yaitu sebagai berikut: strategi buy and hold dan strategi mengikuti indeks. 4. Pendekatan dalam investasi portofolio. Ada 3 pendekatan dalam investasi portofolio, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik asset allocation. Strategi alokasi aset manajemen portofolio melibatkan penyesuaian investasi jangka pendek dengan fokus pada diversifikasi kelas aset, berbeda dari strategi jangka panjang yang memerlukan perhatian lebih terhadap prediksi hasil. Yang kedua, strategi asset allocation. Alokasi aset strategi adalah metode berdasarkan kebijakan campuran menggabungkan aset sesuai tingkat pengembalian yang diharapkan. Investor melakukan rebalancing portofolio dengan membeli aset menurun dan menjual aset yang menilainya meningkat. Yang terakhir, dynamic asset allocation. Investor dapat mengurangi ketidakpastian dengan strategi investasi seperti membuat portofolio saham meskipun tetap ada risiko sistematik yang tidak pasti. 5. Penilaian kinerja portofolio. Penilaian kerja portofolio mirip dengan evaluasi perusahaan, meliputi dua isu utama: apakah return portofolio melebihi benchmark atau apakah return sesuai dengan risiko yang ditanggung. Berdasarkan teori capital market dan kesadaran perlunya melakukan analisis return bersamaan dengan risiko, 3 peneliti yaitu Sharpe tahun 1996, Traynor tahun 1965, dan Jensen tahun 1968 mengembangkan parameter pengukuran kinerja portofolio. Parameter tersebut disebut penilaian kinerja komposit risk adjust, yang berarti investor mempertimbangkan realistis return dan risk pada saat melakukan evaluasi portofolionya. Baik, cukup sekian dan terima kasih presentasi untuk ujian akhir semester tahun 2024 ini. Saya pribadi memohon maaf apabila ada penulisan kata atau pengucapan kalimat yang kurang tepat atau kurang berkenan di hati teman-teman atau Bapak dosen pengampu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.